Kuliah ke luar negeri itu bukan hal yang nggak mungkin. Sekarang ini banyak banget kampus di luar negeri buka kesempatan buat mahasiswa asing. Penasaran nggak gimana sih caranya biar bisa kuliah ke luar negeri? Simak videonya sampai habis ya, soalnya kita bakal kasih tips persiapan studi ke luar negeri. Yang pertama, do your research. Udah pasti nih, langkah pertama yang harus dilakukan adalah research atau cari tahu tentang kampus yang lagi buka pendaftaran untuk mahasiswa asing. Kepoin jurusan yang kalian minati untuk dipelajari, karena tiap kampus punya jurusan yang berbeda-beda dengan jurusan unggulan yang berbeda juga. Jangan cuma ngikutin tren atau gengsi, ikut temennya kuliah ke Korea, tapi nggak tahu nih Korea Utara atau Korea Selatan, terus ambil jurusan sembarangan. Jangan ya. Nah, setelah itu, kamu juga bisa cari info apakah mereka menawarkan program beasiswa. Syukur-syukur kalau ada. Kamu bisa daftar beasiswa juga biar biaya kuliah yang dibayar nggak begitu mahal atau bahkan gratis. Secondly, decide the university or scholarship. After you have done your research, it's time to decide the university or the scholarship. Nah, pastiin waktu kamu mau pilih kampus atau beasiswa sesuai dengan visi misi kamu. Pelajari kampus dan beasiswa itu lewat website mereka. Kamu juga bisa loh tanya-tanya ke alumni tentang metode pembelajaran di kampus, juga keuntungan yang bakal didapat kalau kamu daftar beasiswa. Jangan sampai pilihan kamu disesali di kemudian hari. Thirdly, check the requirement. Setelah kamu memutuskan kampus atau beasiswa mana yang mau didaftar nih, kamu bisa mulai buat cek persyaratan apa aja sih yang diminta sama mereka. Nah, kamu bisa cek langsung di website kampus atau cek di website beasiswanya. Catat juga deadline pendaftarannya, jangan sampai kelewat ya. Hitung matang-matang seberapa panjang waktu yang kamu punya untuk mempersiapkan dokumen. Keempat, prepare the document. Nah, langkah ini bakal jadi langkah yang paling panjang dan paling penting. Ibaratnya nasib kamu bakal ditentuin dari hasil kamu mempersiapkan dokumen-dokumen ini. So beware, jangan sampai buat kesalahan dan bikin dokumennya asal-asalan. Biasanya nih, dokumen yang wajib ada itu yang pertama, graduation certificate atau ijazah terakhir. Nah, kalau mau daftar ke luar negeri, udah pasti ijazahnya harus dalam bahasa Inggris ya. Yang kedua ada CV. CV yang dibuat harus sesuai dengan diri kalian, mulai dari educational background, experience, skill, dan interest. Kamu juga bisa masukin prestasi dan pencapaian kamu di CV loh. Nah, kalau kamu bingung gimana sih bikin CV dalam bahasa Inggris, bisa lihat artikel kita di website English Fit, link di bawah ini ya. Yang ketiga ada recommendation letter. Kamu bisa minta recommendation letter dari sekolah atau kampus terakhir kamu nih, biar recruiter tahu kalau kamu adalah kandidat yang layak dipertimbangkan. Keempat ada study plan. Study plan atau rencana belajar ini secara nggak langsung menunjukkan kalau kamu daftar kampus atau beasiswa itu dengan perencanaan yang matang dan sangat sungguh-sungguh. Karena kebanyakan universitas dan recruiter menerima orang yang punya tujuan jelas. Kelima, ada motivation letter. Hampir mirip nih kayak study plan. Bedanya, motivation letter ini lebih menonjolkan apa yang memotivasi diri kita untuk daftar kuliah atau beasiswa. Yang terakhir, ada language certification. Yang gak kalah penting nih, ada language certification atau sertifikat bahasa. Biasanya sih yang paling sering digunain itu ada TOEFL atau IELTS. The fifth step is to take language certification. Selanjutnya nih, kadang jadi hal yang paling dianggap remeh, padahal kalau punya ini bisa mempengaruhi skor kamu loh. Kayak yang kita udah bahas sebelumnya, kalau sertifikat bahasa yang sering dipakai adalah TOEFL atau IELTS. Ada baiknya nih kalau kamu juga ambil tes sertifikasi ini. Nah, biasanya mereka juga mematok skor minimal, jadi harus dipersiapkan dengan baik biar dapat skor yang memenuhi kriteria. Kabar baiknya, English Fit bisa loh bantu kamu belajar TOEFL atau IELTS sekaligus mendapatkan sertifikasinya. Last but not least, ada go apply. Finally, the last step that you need to do is to apply. Jangan lupa double check atau bahkan triple check semua persyaratan dan formulir yang bakal dikirim. Perhatikan semua penulisan dan make sure nggak ada yang typo, nggak ada yang resolusinya kecil atau salah translate. Nah, gitu teman-teman, kurang lebihnya tentang persiapan studi ke luar negeri. Semangat terus ya buat kalian semua yang punya ambisi buat daftar kuliah di luar negeri, baik dengan beasiswa ataupun jalur mandiri. Kamu ada rencana mau daftar di universitas atau negara mana nih? Coba share di kolom komentar ya. No more theories. Let's practice.